Coba antum buka sosial media, komenan gitu kan, komenan nggak hanya muslim yang membela, ada komenan itu kita tidak perlu menjadi muslim, tapi kita perlu menjadi manusia saja, gitu kan. Pernah lihat? Pernah saya lihat kayak gitu. Iya, jadi kalau ditanya seberapa penting sih kita membahas Palestina, wah sangat penting. Kita nggak muslim pun kita harus membela Palestina, karena kenapa? Ini penjajahan. Ardan, ini kamu kenapa? Ini mah pasti putus cinta. Wah, pasti sih. Galau kan lu? Bukan. Kenapa? Karena lebih daripada itu. Apa emang ada yang lebih dari putus cinta? Oh, kalah Mobile Legend, Lost Streak. Lost Streak ya lu. Lebih daripada itu, lebih. Apa tuh? Apa lebih lagi? 44.000 lebih ya kali kayaknya. Warga Gaza. Ya Allah, meninggal. Ada yang ya Allah mati kelaparan. Ada nggak bisa sekolah. Gua juga ngerasain sih. Tapi iya sih, kalau itu mah Ditangkap. Tapi Parah banget ya Allah Israel. Iya. Tapi gua pengen bantu orang sana gimana ya? ya kita Gua bisa apa, Cok? terpisah jarak gak sih? Iya. Mau bantu juga masih sekolah kita. Tapi iya juga ya, baru kepikiran. Harusnya kita sedih gak sih? Kok biasa-biasa aja ya? Iya. Tadi masih gua biasa-biasa, tapi pas Ardan ingetin jadi gua ke bawah sedih lagi. Masjidil Aqsa ya Allah. Gimana ya cara biar kita bisa bantu warga Palestina tapi kita masih remaja gini. Tapi nih ya, coba lihat deh, kalau dilihat-lihat tuh di Ya, pojok sana itu ada guru kita yang biasanya beliau suka ngebahas Palestina. Gak apa-apa, itu lagi ngobrol sama siswa gitu. Panggil kali ya? Panggil lagi. Kali aja bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Bisa. Boleh. Pak Umar, boleh ganggu waktunya sebentar, Pak? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh maaf Pak, ganggu waktunya, lagi sibuk Pak. Alhamdulillah ini sebenarnya lagi kosong ya. Lagi kosong. Iya. Wah, lagi kosong. Gimana kabarnya antum semua hari ini? Baik Pak. Baik. Alhamdulillah ya. Baik atau enggak ya ini? Kayaknya dari muka sedih ya. Tadi mas ada apa nih? Saya baik tadi jam kos mau ngajak si Ardan ke kantin. Cuman pas lihat si Ardan di pojokan nangis, ternyata dia lagi mengingat teman-teman kita yang di Palestina. Masya Allah. Saya juga jadi sedih. Tapi saya juga baru kepikiran loh Pak. Kok kita Masjidil Aqsa? cuman ingat teman kita tuh kayak sebentar gitu. Tadi awalnya tuh biasa aja. Iya. Terus ingat langsung sedih. Lupa. Iya, terus nanti lupa lagi. Masya Allah. Luar biasa ya ini remaja-remaja yang sangat peduli dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Iyalah Pak. Curahkan dan Iya. Ya gimana ya Pak? Gimana, Dan? Anak tuh lihat di Masjidil Aqsa-nya aja ada orang yang ditangkap Pak. Kasihan Pak. Maksudnya mereka kan berhak Pak untuk sholat di sana Pak, untuk bisa mendapatkan pahala 500 pahala loh Pak di Masjidil Aqsa. Ditangkap Pak. Parah banget itu istilahnya. Iya, teman-teman ya. Kalau kita lihat fakta hari ini ya, kita baca di data di mana kemarin itu hampir 67.000 gitu kan. 67.000 warga Palestina yang dibunuh. Ini sangat membuat hati kita sebagai umat muslim. iya, sedih. Tentunya yang akidah kita sama, yang menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama, gitu. Nabi yang sama. Bagaimana 67.000 itu kita lihat ya dengan mata kita ya di sosial media hari ini gitu, meninggal dunia. Lantas bagaimana sikap kita gitu? Tentu pertama kita sedih dengan keadaan sekarang. Apakah hanya sedih saja? Tentu tidak. Emang ada cara lainnya Pak? Oh, ada. Tentu. Bisa apa kita Pak? Ya harusnya apa sih Pak? Tentu. Kita bisa. Kalau kita sebagai Gen Z sekarang kita bertanya gitu.
dengan keadaan sekarang yang kita lihat bagaimana warga Palestina digenosida yang selama 2 tahun ini dari 8 Oktober. 8 Oktober kalau dihitung sudah hampir 67.100 yang meninggal dunia digenosida sama Zionis Yahudi laknatullah. Ya. Lantas kita sebagai Gen Z ya, Bapak juga termasuk yang Gen Z juga gitu kan. Lantas kita bisa apa gitu kan. Melihat fakta sekarang yang dimana 80% wilayah Palestina sudah dikuasai oleh Zionis. Gitu. Nah, teman-teman sekarang coba antum berpikir gimana sih cara kita ngebantu Palestina dengan hal yang kecil dulu. Kira-kira gimana? Kalau ngasih donasi bisa gak Pak? Termasuk juga bisa. Bisa. Masya Allah. Share Pak. Oh, iya. Share kondisi Share di sana Pak. Kondisi di sana. Tapi Pak, saya pernah share kayak gitu. Tiba-tiba ada yang ngechat saya. Gimana tuh? Ngapain sih bela Palestina? Emang Iya. Palestina untuk Islam itu Sepenting apa? sama untuk Indonesia sepenting apa gitu? Mereka Iya. nanya. Saya Kadang juga ada. mau jawab juga bingung. Aduh Iya juga gimana ya. Saya tuh bilangnya mah lebih kayak ke Mana itu? gimana ya? Perasaan saja sih, saya sedih gitu. Cuman gak bisa diungkapin alasan-alasannya gitu. Nah, teman-teman, kalau kita kembali lagi ke sejarah, bahwasanya Palestina ini adalah umat ya, kiblat pertama umat Muslim. Gitu. Sebagaimana yang disampaikan di surah Al-Isra. Ya. Kamu hafal ayatnya? Hasbi hafal. Masya Allah. Coba bacakan. Yang apa? Ayat pertama, Pak. Iya, ayat pertama. Coba auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu. Oh iya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu. Lupa, Pak. Artinya. Demi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang diberkati oleh Allah SWT. Itu. Patun. Amin. Amin. Bagus tuh. Jadi di sana dijelaskan bahwasanya Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Muslim. Yang di mana di tanah itu, di wilayah itu tempat yang diberkahi. Alladzi barakna haulah. Di mana di tempat itu diberkahi. Jadi panggilan kita terhadap saudara-saudara kita ini bukan hanya panggilan sementara yang di mana mungkin hari ini kita lihat ya banyak yang menyuarakan Palestina terus turun lagi gitu kan, terus naik lagi gitu kan algoritmanya gitu kan. Tapi ini bukan hanya sekedar panggilan sejenak. Ini adalah panggilan akidah kita sebagai umat Muslim gitu. Sehingga apa? Tanah yang diberkahi oleh Allah. Alladzi barakna haulah. Gitu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Gitu. Jadi begitu. Jadi pertama kalau ditanya ya, kita ditanya, sepenting apa sih kita membahas Palestina? Gitu. Ya sangat penting gitu. Kenapa? Kita satu akidah. Kita sama-sama muslim gitu. Sebagai seorang muslim tentu kita sangat penting. Bahkan di dalam hadis itu ada dikatakan, ini sangat mengeri. Mungkin saya juga sangat membaca hadis ini serasa menyentuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian tuh. Gak beriman. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Saking pentingnya kita mencintai saudara kita di hadis pertama itu gitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak beriman loh gitu. Bahkan dalam hadis lain ada disebutkan juga tuh kan, kalau kita bangun pagi tidak memikirkan umat, maka dia bukan golongan umatku. Saking pentingnya apa? Pentingnya kita memikirkan saudara kita umat sekarang yang berada di Palestina. Kalau ditanya seberapa penting, sangat penting banget gitu. Sangat penting banget. Jangankan kita sebagai muslim ya teman-teman, kita sebagai manusia aja yang berlogika, masya Allah, gitu kan, yang berlogika saja melihat keadaan umat Palestina sekarang, gitu kan, tentu kita punya empati.
Banyak kok sekarang itu yang bukan muslim gitu kan, membela Palestina, banyak nggak? Banyak kan? Iya. Bahkan teman saya yang orang Kristen aja suka nanya-nanya ke saya soal tentang Palestina keadaannya. Iya. Iya, Banyak kan? sekarang banyak. Coba antum buka sosial media, Banyak. komenan gitu kan, komenan nggak hanya muslim yang membela gitu kan, ada komenan itu kita tidak perlu menjadi muslim, tapi kita perlu Manusia. menjadi manusia Iya, saja manusia. gitu kan. Pernah lihat? Manusiawi. Pernah saya lihat kayak gitu. Iya, jadi kalau ditanya seberapa penting sih kita membahas Palestina, wah sangat penting. Kita nggak muslim pun kita harus membela Palestina, karena kenapa? Ini penjajahan, gitu. Penjajahan ini. Terus gimana tuh Pak? Ada teman anak tuh dia bilang ini beritanya tuh gitu-gitu aja kalau Palestina Pak. Maksudnya sekarang ada yang lagi viral itu Global Sumut Flotilla tuh Pak, yang dia ke Gaza tapi lewat jalur laut. Iya. Terus ada apa lagi? Ya gitulah Pak. Sekarang sampai ada warga Gaza tuh nunggu bikin tulisan, bikin gambar. Tapi ada teman anak langsung bilang, "Wah, tapi beritanya gitu-gitu aja." Apa? Jadi jenuh gitu. Jadi Jenuh ya. Karena Wah, Udah. itu Terus aja ya? gitu, Oh. terus gitu. nggak ada yang lain katanya. Itu gimana Pak? Nah, dari sini kita ada beberapa POV ya, gitu kan kalau kita lihat kan. Kalau dari POV kita temannya Akhdan tadi yang jenuh gitu kan. Mungkin pertama ya gitu kan. Dia memandang panggilan membela Palestina itu gitu kan hanya sekedar tren. Ya kan? Tren ya. Iya. Banyak kok sekarang yang hanya ikut-ikutan gitu. FOMO Banyak nggak ya? yang FOMO ya, ikut-ikutan tanpa mempelajari dari akarnya dulu gitu kan. Sehingga apa? Ketika dia disodorkan terus dengan informasi-informasi Palestina, Bosan. jadinya bosan, jenuh gitu kan. Karena kenapa? Karena dia tidak belajar dari awalnya gitu kan. Karena dia hanya ikut-ikutan. Maka tugas pertama kita itu tugas kita pertama ya kita harus belajar nih. Belajar bagaimana? Belajar tentang Palestina, sejarah Palestina. Gitu. Sehingga apa? Dorongan kita untuk membela saudara kita itu dorongan akidah. Dorongan yang dimana dorongan ini bukan hanya sekedar sementara, tapi dorongannya sangat kuat. Kenapa? Karena akidah kita sama, gitu kan. Sehingga apapun yang didorong dengan akidah, nyawa pun itu pasti, gitu kan, pasti direlakan, dikorbankan. Untuk apa? Kalau dorongannya akidah. Banyak kok sahabat-sahabat gitu kan, yang mereka dorongannya karena akidah, mereka pertahankan akidah itu, gitu kan. Siapa coba? Sahabat yang antum kenal? Ya, siapa betul? Dari kiri. Oh, dari kiri. Dari kiri. Ayo, dari kiri. Ada siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu. Kalau dia nggak dorongan akidah yang kuat, gitu, gimana coba? Udah nyerah pasti tim. Udah nyerah gitu kan? Udah nyerah gitu. Nah, siapa lagi Dan? Ayo Dan. Bin Khattab. Umar bin Khattab. Ayo tuh. Palestina tuh. Tur. Astagfirullah. Aduh, siapa ya? Siapa tuh? Gampang banget itu Pak. Ayo. Bilal masuk gak Bilal? Tadi kan udah. Udah. Ya, itu doang itu. Ali. Ali dia. Dapat satu. Boleh lah. Iya. Di mana para sahabat itu dorongannya akidah, teman-teman, gitu kan. Bukan hanya dorongan yang bersifat sementara. Kalau akidah itu gitu kan, karena dia melalui pemikiran. Gitu kan. Nah, jadi pertama kita harus belajar, teman-teman, ya. Belajar dari akarnya gitu kan. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu membela saudara kita Palestina, maka tidak ada kata jenuh, tidak ada kata bosan. Gitu. Tidak ada kata jenuh, tidak ada kata bosan. Untuk apa? Untuk membela saudara kita. Membela warga Palestina. Yang dimana sekarang itu ya mereka dibantai. Bayangkan teman-teman, ya. Anak kecil, orang tua, yang kita hari ini mungkin ya masih punya orang tua semua kan? Alhamdulillah. Masih punya? Masih punya. Lengkap. Masih punya. Punya anak dan Lanjut. anak kecil, bayangin antum
yang dimana masa depannya masih sangat panjang, gitu. Yang harapannya itu yang harus terpenuhi, tiba-tiba apa? Putus. Maka ini sangat teriris sekali hati kita melihat ya keadaan warga Palestina sekarang itu. Gitu. Bayangin antum, orang tua kita gitu meninggal di depan kita, gitu kan. Ya mungkin itu meninggal biasa gitu kan, tapi ini meninggal dalam keadaan yang parah. Tangannya mungkin bisa hilang kemana, dibom. Kakinya entah hilang kemana. Bayangin antum, betapa ya Allah, saya juga terasa sakit pilu. Gitu. Ada seorang anak yang melihat orang tuanya meninggal, seorang ibu melihat anaknya yang kecil meninggal dunia. Ini sangat menyayat hati kita. Terus gimana Pak langkah kayak ya kita sebagai Gen Z ya Pak, kita harusnya kan punya langkah yang benar lah Pak. Selain kita unjuk rasa dengan empati, mungkin dengan share, donasi, ada lagi nggak Pak kayak langkah yang benar-benar bisa benar-benar berdampak lah, iyalah berdampak banget lah. Bagaimana aksi nyatanya gitu. Aksi nyatanya buat Apalagi kita kan masih kecil. Iya masih sekolah Pak. Masih kecil, masih Gen Z, Masih imut-imut. Jarak juga jauh Pak antara kita dan Palestina. Iya jauh banget tuh. Nah, lantas pertanyaan bagus. Dari banyaknya kejadian itu, dari banyaknya dorongan, lantas apa sih yang harus kita lakukan? Apa action kita, gitu kan? Nah, bagaimana action kita ya? Pertama, kita mendoakan saudara kita. Doakan. Maka pertama, action pertama kita terhadap saudara kita, doakan. Allahumma sur ikhwan minal muslimin wa fi Palestina. Kita doakan. Ini apa? Karena apa? Karena kita yakin ya. Langkah pertama ya untuk sebagai kita umat muslim membantu Palestina gitu kan adalah apa? Dengan pertolongan Allah gitu. Makanya kita minta sama Allah gitu. Kita mintanya sama Allah dulu. Kita berdoa. Jadi action pertama itu adalah kita dengan berdoa. Karena kita kan Gen Z, antum mau dikirim ke sana Dan? Ya enggak lah Pak. Siap Dan? Siap. Insyaallah siap. Siap lah. Siap Pak. Nah, jadi kalau misalkan action pertama ditanya ya, kita bantu doa. Kita sebagai Gen Z yang di sini ya kita bantu doa pertama. Yang kedua, kita mengedukasi nih teman-teman kita yang mereka belum melek terhadap problem umat, terhadap keadaan Palestina sekarang. Banyak nggak Gen Z yang sekarang abai terhadap soal Palestina? Coba Anda tanya sama Fatur deh. Fatur, gimana teman-teman antum di sekolah? Ada nggak yang cuek atau enggak antum ngomong Palestina? Pak, saya waktu itu kan Pak, saya mau ikut demo Palestina, saya ingin ikut membela. Saya mengajak teman-teman saya itu responnya, ngapain capek-capek gitu. Masa kayak gitu Pak? Panas-panas gitu. Iya, panas-panas. Emang katanya bakal didengerin. Minimal usahakan, saya bilang gitu kan ya. Usaha mah saya sudah, doa gitu ngomongnya. Nah, itu tugas kita teman-teman. Pertama mengedukasi, berdakwah, mengedukasikan ke teman-teman kita yang mereka belum paham. Gitu. Pertama dengan doa, yang kedua mengedukasi. Agar apa? Agar mereka terbuka. Gitu kan. Melihat keadaan sekarang, bagaimana Palestina sekarang. Gitu. Nah, kedua dengan edukasi. Yang ketiga, gitu kan. Yang ketiga baru tadi gitu kan. Dengan mungkin aksi nyata dengan boikot, dengan apalagi tadi donasi, itu juga bisa. Kita sebagai Gen Z sekarang gitu kan, antum punya uang nih, bantu saudara kita di Palestina. Jangan pakai produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Kalau Bapak nyebutnya Zionis ya di sana. Bapak nggak sudi menyebut nama itu. Bapak nggak sudi. Karena kenapa? Kalau kita menyebut nama itu berarti kita secara tidak langsung setuju gitu. Makanya Bapak menyebutnya Zionis.
Yahudi laknatullah. Iya. Zionis. Iya. Zionis. Terus keempat, ya kita harus belajar bagaimana sistem di dalam Islam gitu kan, secara menyeluruh. Bagaimana mengatasi problem di Palestina sekarang. Kita harus belajar juga gitu. Apakah hanya cukup dengan donasi? Enggak sih harusnya. Enggak. Apakah hanya cukup dengan doa? Enggak. Kurang. Enggak. Gitu. Hanya cukup dengan edukasi? Enggak. Apakah akar masalahnya akan hilang? Enggak. Ibaratkan gini teman-teman. Di rumah Ahdan ya, gitu kan. Bocor nih gitu kan. Bocor gentengnya, netes terus air. Berdoa. Kira-kira gitu kan. Nih Ahdan setiap hari kalau hujan itu ngambil apa namanya? Ngambil baskom atau ember tuh ditadahin gitu. Kira-kira solusinya nggak itu? Kalau misalkan hujan dia becek tuh dipelin sama Ahdan. Setiap kali hujan gitu terus capek. gitu. Di ember. Bukan gitu. solusi itu. Bukan. Ya, Kalau itu sebutannya apa ya? Apa tuh? Penahan. Iya. Masalahnya udah hilang. Solusi apa itu? Antisipasi pertama. Nggak tahu lupa. Solusi Sementara. sementara. Nah, itu. Yang tidak ada habis-habisnya kan? Setiap kali hujan ya. Lagi ambil pel terus open. Iya. Sebenarnya akar masalahnya ada di atas. Iya, harusnya di Di atap. Tambal. Iya. Ditambal, diperbaiki. perbaiki gitu. Nah, kita harus mengerti juga bagaimana keadaan Palestina sekarang gitu. Kita harus belajar gitu kan. Nah, kita harus belajar akar masalahnya dan bagaimana solusinya gitu kan. Tentu harus kita belajar Islam itu secara menyeluruh sehingga apa? Kita mendapatkan solusi yang tuntas dari masalah ini gitu. Jadi nggak hanya sekedar kita hanya mencukupkan di donasi, ya itu juga sangat-sangat mendukung gitu kan, sangat-sangat membantu gitu. Tapi tidak dicukupkan di sana, tapi kita harus lebih lagi mengupgrade diri kita, belajar gitu kan, belajar bagaimana nih gitu kan akar masalahnya gitu. Apa yang kita harus lakukan yaitu berdakwah. Apa berdakwah? Untuk tadi gitu, untuk menerapkan syariah, menerapkan aturan Allah, sehingga apa? Palestina bisa terbebaskan. Insyaallah. Gitu Dor ya? Oke. Jadi aksi nyatanya gitu. Iya. Dari mulai hal yang kecil tadi sampai hal yang besar gitu. Ada semua. Langkah kecilnya ya tadi kita mengedukasi, langkah kecil ya. Nah, terus juga kita donasi itu langkah kecil kita sebagai Gen Z gitu yang peduli dengan Palestina ya kita lakukan itu. Tapi untuk langkah besarnya kita harus benar-benar belajar gitu kan. Belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana akar masalah, bagaimana solusi gitu kan daripada akar masalah yang ada di Palestina gitu tuh. Gimana Dan? Jangan nangis. Itu udah dijelasin jadi pertama kamu tuh harus doa. Terus apa tadi Pak? Yang kedua, mengedukasi. Terus yang ketiga aksi nyata. Boykot segala macam berarti ya. Nah sekarang kita ke kantin, naikin UMKM, terus ambil Tapi UMKM-nya. jangan beli yang Jangan. Israel. Nah, Iya, itu jangan. Zionis. Jangan. UMKM ini kan bukan ngasih ke Zionis kan? Bukan lah. Enggak Bukan. lah. Yaudah, ayo Ayo, gas. beli gorengan. Keburu habis nih jam kosnya nih. Seru banget. Makasih ya. Oke, sama-sama ya. Bro, biar gak sedih, saya traktir dah. Ya Allah. Tadi tadi. Ayo. Ayo. Nangis mulu dia. Duluan.